Hadiah sejatimu tidak terletak pada selalu ada, tetapi pada tetap menjadi otentik. Hari ini, saya ingin membuka pintu untukmu yang jarang berani didorong terbuka oleh orang lain. Saya akan memandu langkah demi langkah melalui 3 gerakan jelas yang akan membuat dia tidak mampu menolak, yang akan membangkitkan dalam dirinya kebutuhan untuk mencarimu, mendengarkanmu, dan memilikimu dalam hidupnya, dengan cara yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan sebelum kamu berpikir, "Oh, aku sudah mencoba segalanya, tidak ada yang berhasil," izinkan saya menghentikanmu sejenak. Apa yang akan kamu temukan di sini tidak dapat ditemukan di majalah mode atau dalam panduan yang hanya membuatmu merasa bersalah pada akhirnya, seolah-olah kamulah yang gagal. Pesan ini didedikasikan untukmu, seorang wanita yang telah hidup cukup lama untuk mengetahui apa yang dia inginkan dan apa yang tidak. Jika kamu berusia antara 45 dan 60 tahun, kamu harus merasa bahwa kata-kata ini membawa namamu. Karena saya tahu apa artinya melihat sekeliling dan merasa bahwa pria seusia kita telah menjadi. Bagaimana saya harus mengatakannya dengan sopan? Spesialis dalam pelarian emosional, ahli kekosongan, hampir seperti patung marmer yang tidak mampu membuka hati mereka. Dan jika kamu lebih muda, tetaplah di sini, karena apa yang akan kamu dengar adalah kebenaran yang banyak orang baru temukan setelah terlambat. Terkadang setelah bertahun-tahun membuang waktu dalam hubungan yang tidak pernah adil bagi mereka. Sebelum kita menyelami rahasia-rahasia ini, saya punya satu permintaan kecil, namun krusial. Jika apa yang saya katakan menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasa bahwa ini adalah kata-kata yang tepat yang kamu butuhkan hari ini, maka luangkan waktu sejenak. Sukai video ini, berlangganan, aktifkan loncengnya, lakukan sekarang, karena apa yang saya bagikan di sini tidak dapat ditemukan di tempat lain. Dan di atas segalanya, bagikan pesan ini dengan seorang teman yang selalu menghela nafas karena tidak ada lagi yang tertarik padanya. Dengan saudara perempuanmu yang tampak kuat di luar, tetapi merasa kesepian di dalam, atau dengan sepupumu yang telah berhenti percaya pada cinta. Jangan menunggu. Kamu akan lupa nanti, dan mereka bisa kehilangan kesempatan untuk mendengar sesuatu yang bisa menggerakkan hidup mereka. Dan sekarang, dengarkan baik-baik, karena apa yang akan datang selanjutnya sangat penting. Jika kamu tetap tinggal sampai akhir, kamu tidak hanya akan belajar tentang 3 langkah ini. Ada rahasia tersembunyi keempat yang sengaja tidak saya tuliskan dalam judul. Saya menyimpannya untuk para wanita yang benar-benar siap untuk bertransformasi, untuk mematahkan pola dan membuka diri mereka pada cara mencintai yang baru. Rahasia keempat ini tidak hanya membuat seorang pria menelponmu, itu membuatmu menjadi magnet bagi hasratnya. Pikiran yang muncul kembali dengan penuh gairah dalam benaknya lagi dan lagi, dan yang paling penting, dengan cara yang sehat. Selama lebih dari 20 tahun sebagai terapis pasangan dan konselor seks, saya telah melihat adegan-adegan yang bisa mengisi seluruh perpustakaan. Saya telah melihat wanita brilian, cerdas, dan percaya diri membungkuk demi pria yang tidak memiliki kedudukan maupun martabat untuk menghabiskan bahkan 1 menit di sisi mereka. Saya telah melihat ratu sejati meletakkan mahkota mereka hanya untuk memohon sedikit remah-remah perhatian. Dan bagian yang paling menyakitkan, sebagian besar pria ini tidak tahu harta karun apa yang mereka miliki di hadapan mereka. Tetapi, saya juga telah melihat sebaliknya, wanita yang tampaknya biasa saja, tanpa kualitas yang dunia sebut luar biasa, menjadi pusat gravitasi yang begitu kuat, sehingga pria mengorbit di sekitar mereka seperti planet, tertarik tak tertahankan ke matahari mereka. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang model sampul majalah. Saya berbicara tentang wanita yang mempelajari seni yang lebih dalam.
Seni untuk diinginkan oleh pria yang mengenali esensi, bukan hanya permukaan. Dan tepat di sana, dalam kontras ini, terletak kebenaran yang ingin saya ungkapkan kepadamu hari ini. Saya berbicara tentang wanita yang hidupnya tertulis di kulit mereka. Tanda peregangan kulit seperti peta perjalanan mereka. Rambut beruban seperti benang bulan. Mata yang menyimpan cerita malam-malam yang panjang. Wanita dengan anak-anak, dengan mantan suami dalam berkas, dengan bekas luka yang tidak mereka sembunyikan, tetapi mereka beri nama. Mereka bukan fantasi, mereka adalah kehadiran dan denyut nadi. Apa yang dimiliki sebagian dari mereka yang tidak dimiliki orang lain? Itulah tepatnya yang akan kita pecahkan sekarang. Dan izinkan saya memberitahumu segera, itu tidak tergantung pada ukuran gaunmu, tidak pada angka di kartu identitasmu, tidak pada rekening bankmu, dan tidak pada rekam jejak cintamu. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam dan sangat sederhana. Kurangi penampilan, perbanyak denyut batin. Sains memberi kita petunjuk yang jelas. Otak pria bekerja menurut mekanisme penghargaan primitif. Ketika pria merasa mereka telah mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai orang lain, ketika mereka merasakan penaklukan, otak mereka memberi penghargaan dengan dopamin yang memicu dorongan untuk mengulangi pengejaran. Ini bukan puisi, ini adalah kimia yang mengendalikan perilaku. Dan memahami ini memberimu pengetahuan praktis. Hal yang penting adalah banyak wanita secara tidak sadar menghancurkan ladang penaklukan ini. Mereka menawarkan segalanya dengan segera. Perhatian terus-menerus, solusi instan, ketersediaan total. Mereka memenuhi keinginan sebelum keinginan itu bahkan diucapkan. Mereka menghapus setiap rahasia, setiap teka-teki. Dan ketika tidak ada lagi yang tersisa untuk ditemukan, minat memudar. Ini seperti membuka kotak dan mengeluarkan semua mainan sekaligus. Kilauannya hanya bertahan sebentar, kemudian ketidakpedulian menyusul. 3 langkah yang akan saya tunjukkan, dimulai dengan menerima peta ini apa adanya. Ini bukan permainan, bukan pesta topeng. Ini adalah teknik untuk merebut kembali kehadiranmu dengan bermartabat, untuk menjadi tempat di mana seseorang ingin kembali lagi. Saya tidak mengatakan bahwa semua pria sama, tetapi ada kecenderungan, pola saraf dan evolusi yang berulang pada banyak pria. Jika kamu mengetahuinya, kamu bisa bergerak lebih bebas. Mengubah pengetahuan ini menjadi praktik sehari-hari, memberimu kekuatan nyata. Kamu menarik dari pusatmu tanpa kehilangan keaslianmu. Dan sebelum alarm berbunyi, ini bukan manipulasi. Kita tidak akan menipu siapapun atau bertindak dingin secara artifisial. Ini tentang berhubung dengan kekuatan feminin yang mungkin telah kamu dorong ke latar belakang. Feminitas bukanlah kesalahan dan bukan rasa malu. Itu adalah bentuk energi, cara berbicara tanpa kehilangan martabatmu. Kita diajarkan sebaliknya, bahwa ketertarikan sama dengan kesembronoan. Bahwa menunjukkan hasrat berarti penuh perhitungan, bahwa feminitas adalah prasangka dangkal yang harus kita hilangkan dengan tenang. Feminitasmu, campuran kelembutan dan kekuatan ini, humor dan batasan yang jelas, bila digunakan secara sadar, adalah magnet yang jujur. Ia menarik tanpa menciptakan ketergantungan, menggoda tanpa kehilangan dirimu sendiri. Jika kamu mengaktifkannya dari kejelasan, pria dengan resonansi sejati tidak hanya akan tertarik padamu, mereka akan kembali dengan minat yang tulus. Saya sering melihat wanita menyatukan 2 energi yang pada pandangan pertama tampak bertentangan. Mereka adalah mercusuar dan penjaga pada saat yang sama. Mereka membuka dan menerima, tetapi juga tahu kapan harus membiarkan pintu setengah tertutup. Mereka merawat taman yang tidak menunjukkan semua bunganya sekaligus.
Keseimbangan kemahiran dengan batasan ini membangkitkan rasa ingin tahu dan membuat seseorang ingin melihat ke dalam lagi dan lagi. Ini adalah teknik sederhana, dosis kehadiran dengan jujur, bukan secara taktis, yang mengubah kehidupan sehari-hari. Alih-alih menyelesaikan segalanya dengan segera, kamu membiarkan orang lain berpartisipasi, menempuh jalan mereka, membuat penaklukan kecil bukan karena pemanjaan, tetapi karena martabat. Setiap penaklukan kecil memperkuat minatnya. Setiap langkah membangkitkan rasa suksesnya. Ini menciptakan minat aktif, bukan misi sepihak. Saya akan memberimu alat konkret untuk ini. Gerakan, kalimat, waktu, dan jeda yang dapat kamu masukkan ke dalam kehidupan sehari-harimu dengan rasa hormat dan kelembutan. Karena ketertarikan tidak berarti mengambil sesuatu, tetapi menawarkan landscape di mana orang lain dengan senang hati kembali lagi dan lagi. Pada akhirnya, selain 3 langkah, saya akan memberimu kunci tambahan. Penemuan keempat yang saya simpan hanya untuk wanita yang benar-benar siap untuk bertransformasi. Ini bukan trik, tetapi cara baru yang tenang dan kuat untuk mengambil tempatmu dalam hasrat, siap untuk melewati ambang itu. Saya tahu, kamu ingin menemukan 3 langkah itu, dan saya siap menunjukkannya kepadamu. Langkah pertama, dan saya ingin kamu menanamkannya dalam-dalam, karena ini adalah dasar untuk segala sesuatu yang mengikuti. Jadilah wanita yang saya sebut wanita yang tidak terduga. Lihatlah di sekelilingmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana pria bisa menonton sepak bola berjam-jam, bermain permainan video, atau duduk di meja poker? Mengapa? Karena tidak pernah ada hasil yang terjamin. Setiap gerakan membuka pintu menuju hal yang tak terduga. Setiap putaran menyimpan kejutan baru. Ketidakpastian ini menyalakan api di otak mereka. Dopamin dilepaskan, zat yang membuatnya merasa hidup, penuh kegembiraan, hampir kecanduan pada apa yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Sekarang lihat dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu, apakah aku mudah ditebak? Apakah aku membalas setiap pesan dengan segera? Apakah aku mengatakan ya untuk setiap undangan? Apakah aku selalu bereaksi sama seolah-olah naskahku sudah ditulis? Jika jawabanmu lebih banyak iya, itu menjelaskan sebagian mengapa dia tidak lagi merasakan dorongan yang sama untuk mengejarmu. Menjadi tidak terduga bukan berarti menjadi kacau, memainkan permainan ekstrim, atau menjadi orang lain. Ini jauh lebih elegan. Ini berarti menjadi memiliki banyak sisi, memiliki kehidupan sendiri, minat yang tidak diam di tempat, jadwal yang tidak hanya mengorbit di sekitarnya. Ini berarti mengejutkannya dari waktu ke waktu dengan percikan, dengan sisi dirimu yang belum dia ketahui. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Seorang wanita di Bukuta, seorang arsitek 52 tahun, telah menjalin hubungan selama 3 tahun yang menguras batinnya. Pasangannya hanya menghubunginya ketika dia membutuhkan teman atau seks. Tidak pernah hanya untuk bertanya, "Bagaimana kabarmu? Aku merindukanmu." Dia merasa tidak terlihat. Saya menyarankan latihan sederhana. Hancurkan pola itu selama 2 minggu. Suatu hari, dia membalas dengan segera. Hari berikutnya, dia membiarkan teleponnya di samping selama berjam-jam. Hari lain, dia muncul kembali hanya keesokan paginya. Suatu akhir pekan, dia membatalkan rencana mereka untuk pergi keluar dengan teman-teman. Kali lain, dia tiba-tiba muncul di depan pintunya dengan anggur dan senyum berseri-seri. Hasilnya, dalam waktu 7 hari, pria ini yang telah memperlakukannya seperti perabot mulai menjadi gelisah, seperti seseorang yang takut kehilangan harta karun yang dia anggap remeh.
Dia menelpon lebih sering, mengirim bunga, menuntut penjelasan mengapa, karena otak primitifnya merasakan bahaya. Dia tidak lagi aman, tidak lagi selalu tersedia, dan naluri berburunya terbangun. Tetapi bagian yang paling penting bukanlah reaksinya, tetapi transformasinya. Saat dia bermain menjadi tidak terduga, dia sebenarnya sedang membangkitkan bagian-bagian dari dirinya yang telah dia tinggalkan. Dia mendaftar untuk kelas salsa, menghidupkan kembali persahabatan lama, memulai proyek pribadi yang telah ada di laci selama bertahun-tahun. Itu bukan akting, tapi keaslian. Dia tidak berpura-pura. Dia mengingat wanita yang bersemangat dan mempesona yang selalu ada dalam dirinya. Dan disinilah kuncinya. Ketakterdugaan sejati bukanlah penyamaran atau fragmentasi. Itu berarti melihat dirimu sebagai kaleidoskop, bukan halaman kosong. Menunjukkan tekstur kepribadianmu yang berbeda, yang gembira dan yang dalam, yang serius dan yang suka bermain, yang penuh kasih dan yang kreatif. Seorang wanita dengan kehidupan yang kaya dan beragam menjadi alam semesta yang tidak dapat dipahami oleh pria dalam sekejap. Karena saya telah melihatnya lagi dan lagi. Pria kehilangan api mereka ketika semuanya terlalu linier, terlalu transparan. Bukan karena kebencian atau kedangkalan, tetapi karena otak mereka membutuhkan sensasi dari hal yang tidak diketahui. Perasaan bahwa masih ada sesuatu untuk ditemukan. Bayangkan seseorang memberimu buku. Jika kamu sudah tahu bagaimana akhirnya pada halaman pertama, kamu akan meletakkannya. Tetapi jika setiap bab membawa kejutan, karakter yang kompleks, dan lanskap baru, kamu melahapnya, dan itu tetap bersamamu seumur hidup. Itulah artinya menjadi tidak terduga. Kamu menjadi cerita yang menarik, yang tidak ingin dia letakkan. Kamu harus menjadi buku yang tidak ditinggalkan siapapun di meja samping tempat tidur. Cerita yang dia buka dengan kerinduan, karena setiap halaman menyimpan kejutan yang membuatnya terjaga hingga larut malam. Tetapi hati-hati, tidak terduga bukan berarti murung, penuh badai, atau menebar drama. Ini bukan tentang memanipulasi atau menyakiti. Ini tentang membuka kipas batinmu dan menunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang penuh nuansa, yang tidak cocok dalam pola yang kaku, yang menjalani emosi yang berbeda tergantung pada hari, tergantung pada cahaya. Jika kamu biasanya manis dan ekspresif, izinkan dirimu sesekali diam misterius, sedikit menahan diri. Jika kamu serius dan terstruktur, kejutkan dia dengan percikan main-main. Jika kamu adalah orang yang mengatur segalanya, biarkan dia mengambil inisiatif dan lihat apa yang dia lakukan dengan itu. Jika kamu selalu setuju, beritahu dia dengan jelas ketika kamu tidak setuju. Idenya sederhana dan kuat. Dia tidak boleh pernah bisa berkata, "Aku sudah mengenalnya sepenuhnya." Dia harus selalu merasa setiap hari bersamanya adalah penemuan baru dan semua sisi ini nyata. Dan pasti pertanyaan itu melintas di benakmu sekarang. Bukankah aku berisiko tampak tidak stabil? Perbedaannya sangat besar. Ketidakstabilan muncul dari kekacauan batin, dari ketidakamanan, dari kehilangan kendali atas airmu sendiri. Ketakterdugaan, sebaliknya, tumbuh dari kekayaan batin, dari alam semesta yang luas di dalam dirimu, yang layak ditemukan sepotong demi sepotong. Seorang wanita yang tidak stabil, membingungkan dan menolak. Dia menciptakan ketakutan dan mendorong orang lain untuk mencari kedamaian di tempat lain. Seorang wanita yang tidak terduga, di sisi lain, membangkitkan rasa ingin tahu, menyalakan pertanyaan, menawarkan perasaan misteri yang menyenangkan, yang memicu keinginan untuk tahu lebih banyak. Bagaimana kamu bisa tahu di sisi mana kamu berada? Amati. Jika dia menjauhkan diri,
terlihat khawatir, memberitahumu dengan nada kesal bahwa dia tidak mengertimu, maka mungkin kamu memancarkan kekacauan. Tetapi jika dia merasa ditarik lebih dekat, minatnya tumbuh. Dia tersenyum dan menyebutmu mempesona, maka kamu berada di jalan yang benar. Tujuannya bukan untuk membuatnya gila atau menghukum dengan kebingungan. Tujuannya adalah untuk menjaga nyala rasa ingin tahu tetap hidup. Nyala yang berdenyut kuat di awal setiap hubungan dan mati ketika kita menjadi terlalu mudah ditebak. Banyak wanita takut dengan permainan ini karena mereka pikir mereka akan kehilangan kendali. Mereka pikir jika aku tidak selalu membalas segera, jika aku tidak selalu tersedia, dia akan pergi ke wanita lain. Izinkan saya memberitahumu dari pengalaman. Seorang pria yang menghilang karena kamu tidak melayaninya sepanjang waktu bukanlah sebuah kehilangan. Dia adalah kelegaan. Pria itu tidak mencari pasangan, dia mencari seorang ibu. Seseorang untuk mencuci emosinya dan merapikan kekacauannya tanpa memberikan apapun sebagai balasan. Seorang pria dewasa yang sadar, yang menginginkan seorang wanita dalam segala kepenuhannya, tidak akan lari karena kamu mandiri. Sebaliknya, dia akan menghormatinya. Dia akan menikmati kompleksitasmu, kemampuanmu untuk mengejutkannya, untuk membawanya keluar dari hal yang jelas. Mereka yang lari dari wanita yang tidak terduga, seringkali adalah mereka yang tidak aman. Pria yang ingin mengendalikan segalanya karena mereka tidak berani tumbuh. Mereka menginginkan sosok yang mengasuh mereka, bukan pendamping yang menantang dan menginspirasi mereka. Dan di sini, saya bertanya kepadamu dengan jujur, apakah kamu benar-benar menginginkan pria seperti itu dalam hidupmu? Dan sekarang, datanglah sesuatu yang mendasar. Saya akan menunjukkan strategi praktis yang konkret di mana kamu dapat menggunakan ketakterdugaan dengan cerdas dan jujur, sehingga itu menjadi mercusuar bagi hubunganmu dan bukan badai yang menghancurkannya. Ide kunci pertama, dan percayalah, ini yang paling penting, adalah membangun alam semestamu sendiri. Kehidupan yang begitu kaya dan bersemangat sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memiliki makna. Kamu tidak bisa menjadi tidak terduga jika setiap detak jantung harimu hanya berputar di sekitarnya. Wanita yang mempesona itu seperti konstelasi bintang. Banyak bintang masing-masing dengan cahayanya sendiri. Proyekmu, tujuan pribadimu, persahabatanmu, hasratmu, semua itu membentuk langit. Yang menariknya, justru karena itu bukan miliknya. Itu mengingatkannya bahwa duniamu lebih besar dari dunianya. Akan ada hari-hari ketika karirmu, senimu, olahragamu, atau bahkan keheninganmu menjadi prioritas. Momen-momen ketika matamu bersinar dengan sukacita karena pengalaman yang kamu miliki sendirian atau dengan orang lain. Dan ketika kamu membagikannya, dia merasa diundang untuk menjelajahi wilayah yang tidak dia kendalikan. Itulah tepatnya harta karun untuk menjaga ketertarikan tetap hidup. Bahwa kamu tidak mudah ditebak karena hidupmu terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu bentuk tunggal. Strategi kedua lebih halus, tetapi sama kuatnya. Ubah pola komunikasimu. Pikirkan pesan-pesanmu sebagai kunci kecil, masing-masing membuka emosi yang berbeda. Apakah kamu biasanya menjawab segera? Beri dirimu kebebasan untuk menunggu, untuk mengambil waktumu, bukan sebagai permainan, tetapi karena hidupmu juga memiliki jeda dan prioritas. Apakah kamu biasanya menulis paragraf panjang? Cobalah baris pendek yang berkilau, yang membuatnya ingin bertanya lebih banyak. Apakah kamu biasanya orang yang memulai setiap percakapan? Serahkan padanya sesekali, biarkan dia merasa bahwa dia ingin mencarimu. Dan jika percakapan kalian selalu berkisar pada topik yang sama, beranilah membuka jendela baru, bicarakan tentang hasrat tersembunyi,
tentang buku yang menggerakkanmu, tentang mimpi aneh, tentang rencana yang membuatmu bersemangat. Setiap variasi seperti jendela baru di sebuah rumah. Tiba-tiba cahaya yang berbeda masuk, angin yang berbeda, dan dia menyadari dia belum melihat semua ruanganmu. Hal yang menarik adalah kamu tidak perlu menciptakan sesuatu yang artifisial. Cukup tunjukkan semua sisimu, bahkan yang telah kamu sembunyikan sampai sekarang. Karena tidak terduga bukan berarti menyamar, tetapi menjadi otentik dalam gerakan, seperti sungai yang tidak pernah mengalir dengan cara yang sama 2 kali, namun selalu merupakan sungai yang sama. Strategi ketiga, dan saya ingin kamu mengambilnya dengan segala keseriusan, adalah berani menunjukkan semua wajahmu. Wajah-wajah yang hidup di dalam dirimu dan terkadang menghilang di bawah kebiasaan. Kita para wanita adalah alam semesta yang penuh dengan kontras. Kita adalah kelembutan dan api, disiplin dan permainan, keheningan dan tawa keras. Kesalahan paling umum adalah mereduksi dirimu menjadi satu versi tunggal yang tampaknya aman yang kita yakini dia harapkan. Seolah-olah gambar 1000 warna selalu dilukis dengan nada yang sama. Pria, mereka yang benar-benar jatuh cinta pada wanita seutuhnya tidak terpikat oleh pengulangan, tetapi oleh ketidakmungkinan untuk mengkategorikanmu. Biarkan dia mengalami dirimu yang berseri-seri dan mendalam ketika kamu berbicara tentang kehidupan. Berani dan sensual dalam keintiman, protektif dengan anak-anakmu atau di antara orang lain, suka berpetualang dalam rencana baru, dan rentan ketika kamu membutuhkan dukungan. Jangan takut pada kontradiksi. Itu bukan tanda kelemahan, tetapi vitalitas. Pikirkan wanita paling mempesona dalam sejarah. Mereka tidak pernah linier. Pada hari yang sama, mereka bisa menjadi tempat perlindungan yang lembut dan badai yang penuh kekuatan. Mereka bisa berjalan mandiri, dan pada saat yang sama membuka ruang untuk meminta bantuan. Mereka memiliki keberanian untuk menginginkan dan kerendahan hati untuk belajar. Paradoks yang tepat itu memikat karena banyak kehidupan hidup dalam satu tubuh. Dan di sini, sesuatu yang indah terjadi ketika klien saya mulai mempraktikkan ketakterdugaan sejati ini. Mereka tidak hanya melihat bagaimana pandangan pria terhadap mereka berubah. Mereka juga mulai melihat diri mereka secara berbeda. Mereka menemukan kembali sisi-sisi yang telah lama mereka biarkan tidur di sudut. Mereka mengambil kembali hasrat, hobi, kepekaan yang pernah mereka menyerah dan membicarakannya dengan mata berbinar. Saya merasa lebih hidup, kata mereka. Karena kenyataannya, monoton tidak hanya memadamkan api dalam hubungan, itu juga memadamkan apimu sendiri. Jika hidupmu menjadi naskah berulang yang terus-menerus berputar hanya untuk memuaskan orang lain, kamu juga menjadi mudah ditebak bagi dirimu sendiri. Tetapi, ketika kamu mulai membawa kembali bagian-bagian yang terlupakan itu, ketika kamu memberi ruang lagi untuk semua suara batinmu, maka transformasi terjadi. Kamu menjadi lebih menarik. Ya, tetapi di atas segalanya, kamu menjadi lebih menarik bagi dirimu sendiri. Dan kepercayaan diri ini, kepenuhan batin ini bisa dirasakan dari jauh. Ini seperti parfum yang tidak terlihat. Pria merasakannya tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak nyaman, tetapi membebaskan. Kapan terakhir kali kamu mengejutkan dirimu sendiri? Bukan dia, dirimu sendiri. Apakah kamu ingat saat ketika kamu melakukan sesuatu yang belum pernah kamu coba sebelumnya? Sesuatu yang merenggutmu dari kehidupan sehari-hari dan memberimu perasaan benar-benar hidup. Jika kamu harus berpikir untuk waktu yang lama, itu mungkin tepatnya alasan mengapa kamu tidak membangkitkan daya tarik besar hari ini.
Karena jika hidupmu sendiri terasa seperti rutinitas, bagaimana mungkin itu terasa seperti petualangan bagi orang lain? Kabar baiknya, semua ini bisa dibangkitkan. Wanita yang tidak terduga dan berlapis-lapis ini, yang dapat menciptakan kembali dirinya lagi dan lagi, sudah ada di dalam dirimu. Mungkin dia baru saja tidur dan menunggu panggilan ini. Langkah pertama adalah memberinya suara lagi. Sekarang kita sampai pada langkah kedua yang sama kuatnya dan dimaksudkan sebagai pelengkap untuk yang pertama. Saya menyebutnya menciptakan nilai keunikan emosional. Dan mungkin ini adalah ide paling revolusioner yang akan kamu dengar hari ini tentang berhubungan dengan seorang pria. Pikirkanlah, kita semua memiliki orang-orang yang kita cari di saat-saat yang sangat spesifik. Teman yang memiliki nasihat yang tepat ketika kamu paling membutuhkannya. Anggota keluarga yang membuatmu tertawa, bahkan di hari-hari yang paling kelabu. Atau rekan kerja yang selalu menemukan kata-kata untuk memotivasimu. Sekali lagi, mereka tidak sempurna, tetapi mereka memberimu sesuatu yang tidak bisa diberikan orang lain dengan cara yang sama. Itulah tepatnya yang saya sebut nilai keunikan emosional. Dan dalam ranah cinta, hal yang sama berlaku. Meskipun banyak wanita tidak melihatnya, banyak yang percaya rahasia bagi seorang pria untuk tinggal atau mengejarnya dengan intens adalah menjadi kumpulan kesempurnaan. Koki terbaik, kekasih yang paling bergairah, yang paling pengertian, yang paling cantik, yang paling terorganisir. Seolah-olah hubungan itu adalah kompetisi tanpa akhir untuk medali yang tidak terlihat. Dan pada akhirnya, mereka kelelahan. Jiwa yang usang karena mencoba menjadi segalanya baginya. Hal tragis yang mereka abaikan adalah hal yang jelas. Ini bukan tentang menjadi sempurna dalam segala hal, tetapi menjadi tak tergantikan dalam satu hal. Itu adalah sesuatu yang membekas seperti segel emosional, sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Percayalah, saya telah melihatnya lagi dan lagi dalam praktik saya. Pria tidak mencari wanita yang sempurna. Kesempurnaan tidak ada. Dan jauh di lubuk hati itu bahkan tidak menarik. Apa yang mereka cari, apa yang memikat mereka tanpa rantai, adalah wanita yang memicu perasaan unik di dalam diri mereka. Emosi yang tidak bisa disentuh orang lain. Mungkin kamu adalah satu-satunya yang membuatnya tertawa begitu banyak hingga perutnya sakit. Atau orang yang mengangkatnya ketika dia berada di tanah. Orang yang memberinya kedamaian di tengah kekacauan. Atau orang yang menantangnya secara mental dan memaksanya untuk tumbuh. Mungkin kamu adalah orang yang membangkitkan petualang dalam dirinya. Atau orang yang membuatnya merasa kuat, protektif, sangat maskulin. Kuncinya bukan untuk mengumpulkan banyak kualitas yang tersebar, tetapi untuk menemukan kekuatan super emosionalmu dan memupuknya sehingga bersinar. Saya ingat seorang klien yang sangat mengesamkan saya. Dia adalah wanita yang luar biasa, dokter yang brilian, cantik, sangat terorganisir, nyonya rumah yang sempurna, selalu terawat, selalu dengan senyum tanpa celah. Di atas kertas, wanita impian. Namun setelah 2 tahun, pacarnya tampak semakin jauh, bosan, seolah-olah dia hidup dengan autopilot di sebelahnya. Ketika kami menganalisis situasinya, segera jelas dia pandai dalam segala hal, tetapi tidak terlupakan dalam hal apapun, sangat mudah ditebak. Dia tahu persis bagaimana dia akan bereaksi dalam setiap situasi. Selalu dalam suasana hati yang baik, selalu dengan makanan siap, selalu tanpa celah, selalu pengertian, dan paradoksnya, konsistensi ini mematikannya. Saya mengajukan pertanyaan yang membuatnya diam untuk waktu yang lama. Jika kamu menghilang dari hidupnya besok, apa yang paling dia rindukan darimu? Dan jangan katakan segalanya. Katakan satu hal spesifik.
sesuatu yang tidak bisa diberikan orang lain padanya sepertimu. Dia menundukkan pandangannya dan tidak punya jawaban. Itu adalah simpulnya. Kami mulai bekerja dan menemukan harta karunia yang tersembunyi. Dia memiliki bakat luar biasa untuk mengubah perspektif orang. Dia bisa menerangi masalah dengan harapan, menunjukkan peluang dalam badai. Itu secara alami diberikan padanya, tidak perlu usaha. Tetapi dia telah menguburnya di bawah obsesi menjadi pacar yang sempurna. Alih-alih menemaninya dengan cahayanya, dia telah mengambil peran sebagai pelayan emosional, orang yang menyelesaikan segalanya untuknya. Dia membuatnya nyaman, tetapi tanpa pertumbuhan. Saya menyarankan perubahan kecil yang kuat. Lain kali, ketika dia pulang kelelahan dari kerja, dia tidak boleh segera menaruh makanan di atas meja. Sebaliknya, dia harus duduk bersamanya, bernapas bersamanya, dan dari ketenangan itu, membimbingnya dengan pertanyaan dan perspektif yang hanya dia yang bisa berikan padanya. Efeknya hampir segera terlihat. Dalam beberapa minggu, dia mulai mencarinya karena alasan baru. Bukan karena kenyamanan, bukan karena rutinitas, tetapi karena dia menemukan kejelasan bersamanya. Dia menjadi sumber visinya, satu-satunya yang bisa menertibkan badai batinnya. Dia tidak lagi sempurna dalam 1000 hal. Dia unik dalam satu hal. Dan itu sudah cukup untuk menjadi tak tergantikan. Dan disinilah letak inti masalahnya. Ketika seorang pria mengasosiasikan kehadiranmu dengan emosi yang tidak dapat dia temukan di tempat lain, dia mencarimu atas kemauannya sendiri. Kamu tidak perlu memohon padanya. Kamu tidak perlu mengejarnya. Kamu tidak perlu mementaskan drama. Naluri membawanya kembali padamu, karena kamu adalah tempat tak tergantikan itu dalam dunia emosionalnya. Tetapi dengarkan baik-baik, itu tidak berarti bahwa kamu harus menjadi terapis gratisnya, pelatihnya yang tidak dibayar, atau bahkan tongkat penyangga emosional yang dia gantungkan. Nilai unikmu haruslah hadiah yang berasal dari keaslianmu, bukan beban yang mengurasmu. Kuncinya adalah mengenali harta karun ini di dalam dirimu dan menggunakannya secara sadar, bukan sebagai topeng, tetapi sebagai perpanjangan alami dari siapa kamu. Itu adalah kunci rahasiamu untuk menciptakan hubungan emosional yang begitu unik, sehingga dia tidak menemukannya di tempat lain. Saya telah melihat keajaiban pada klien saya. Beberapa adalah percikan yang membangkitkan bagian kreatif dari pasangan mereka. Orang lain mengundang mereka untuk meninggalkan zona nyaman mereka, untuk mencoba hal-hal baru yang tidak akan pernah mereka berani lakukan sendirian. Yang lain lagi membantu mereka merangkul kepekaan mereka, merasa aman dalam kerentanan mereka. Beberapa membuat mereka tertawa sampai beban hari itu terlupakan, dan beberapa seperti mercusuar dalam badai. Mereka menenangkan, menginspirasi, memberi arah. Masing-masing memancarkan cahayanya sendiri dengan kekuatan super emosional yang tak salah lagi. Rahasianya bukan ingin menjadi segalanya sekaligus. Itu melelahkan. Rahasianya adalah mengenali dan memperkuat pancaranmu sendiri. Untuk itu, kamu harus terlebih dahulu benar-benar mengenal dirimu sendiri. Rasakan sinyal hidupmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang paling dihargai orang tentangku? Apa yang terus ditekankan oleh teman dan keluarga? Bakat apa yang mengalir begitu alami dariku sehingga tidak memerlukan usaha? Jika bahkan di saat-saat gelap kamu membuat orang lain tertawa, maka sihirmu terletak tepat di sana, dalam keringanan yang melarutkan berat. Jika hadiahmu adalah kebijaksanaan, kamu membuka pintu ke perspektif baru. Jika hatimu berdetak untuk petualangan, kamulah yang memberi keberanian, yang mengingatkan di luar sana masih ada dunia untuk ditemukan. Tetapi ingat, nilai emosionalmu tidak boleh muncul dari pengorbanan diri,
Kamu tidak di sini untuk menjadi psikolog gratis, bukan seorang ibu dalam kostum pasangan, bukan pembawa beban bagi kehidupan orang lain. Hadiahmu bukan layanan pengiriman, itu harus memeliharamu juga. Jika itu tidak memenuhimu, jika itu hanya tugas, maka itu bukan hadiah, tetapi rantai. Hal yang indah adalah ketika seorang wanita terhubung kembali dengan hadiahnya. Sesuatu menyala dalam dirinya. Tidak hanya hubungannya berubah, tetapi juga hubungan dengan dirinya sendiri. Dia merasakan makna lagi, mengakui bahwa apa yang dia bawa itu besar, hadiah bagi dunia. Dan percayalah, pria merasakan itu bukan karena kamu menjelaskannya, tetapi karena kamu memancarkannya. Itu adalah energi magnetis. Pemenuhan terlihat dari jauh. Bagaimana kamu menemukan nilai emosionalmu jika kamu belum jelas tentang hal itu? 4 latihan dapat membuka matamu. Pertama, perhatikan pujian yang paling sering kamu terima. Bukan yang dangkal tentang penampilanmu, tetapi yang mendalam. Saya selalu tertawa bersamamu. Kamu menginspirasi saya. Bersamamu, saya merasa tenang. Ada petunjuk di sana. Kedua, pikirkan tentang hubungan masa lalu. Kapan kamu merasa paling dilihat, dihargai, diakui? Apa yang kamu berikan pada saat-saat itu? Disitulah hartamu berada. Ketiga, kenali ruang dan orang-orang di mana kamu secara alami mekar. Ketika kamu memotivasi, menemani, membiarkan orang lain bermimpi, memberikan senyum, itu ladangmu. Keempat, lihat apa yang orang lain berulang kali minta nasihat darimu. Apakah kamu jangkar penenang mereka, sekering kreatif mereka, orang yang menempatkan masalah ke dalam perspektif dengan satu kalimat? Disitulah tepatnya nilaimu menunjukkannya. Jika kamu telah mengenalinya, kembangkanlah dengan sengaja. Jika hadiahmu adalah humor, peliharalah, bermainlah, latih kecerdasanmu. Lihat hidup dengan ringan. Jika hadiahmu adalah inspirasi, tumbuhlah, belajarlah, bacalah, sehingga kamu selalu bisa memberikan percikan baru. Jika hartamu adalah petualangan, maka pergilah keluar, jelajahi hal-hal baru untuk membagikan energi itu. Dan sekarang, poin penting yang banyak orang abaikan. Nilai emosionalmu tidak boleh terus-menerus tersedia seperti air keran. Ini lebih seperti parfum halus dalam dosis yang tepat untuk meninggalkan kesan. Jika kamu adalah orang yang menginspirasi, jangan memberikan pidato tanpa akhir. Jika kamu adalah orang yang lucu, jangan menjadi badut sepanjang waktu. Jika kamu adalah orang yang tenang, jangan menjadi anestesi konstan untuk ketakutannya. Keajaiban terletak pada moderasi dalam seni momen yang tepat. Hadiahmu bekerja ketika kamu memberikannya, ketika itu benar-benar mengalir dari dalam dirimu, ketika dia benar-benar membutuhkannya. Dan ketika kamu menahannya dengan elegan, segera setelah dia menganggapnya remeh. Pria paling menghargai apa yang bisa hilang dari mereka. Yang luar biasa, kehilangan nilainya ketika menjadi rutinitas. Di sini sebuah bidang yang menarik terbuka. Perbedaan antara memberi dari kelimpahan dan memberi dari kekurangan. Jika kamu memberi dari kelimpahan, kamu melakukannya karena kamu meluap, karena sukacita hadir. Energi ini bebas, magnetis, tak tertahankan. Jika kamu memberi dari kekurangan, kamu melakukannya dari ketakutan, ketidakamanan, kebutuhan. Dan bahkan jika dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, dia merasakannya. Rasanya berat, menuntut, lengket. Karena itu, sebelum kamu menjadi surga emosional yang unik bagi seorang pria, jadilah itu terlebih dahulu untuk dirimu sendiri. Isi dirimu dengan hasrat, bakat, persahabatan, tujuanmu. Hanya dengan begitu,
kamu memberi bukan karena kebutuhan, tetapi karena kelimpahan. Dan itulah yang paling menarik. Wanita yang tidak membutuhkan apapun untuk bahagia, dan justru karena alasan itu, dengan bebas memilih untuk membagikan esensinya. Ilmu saraf memastikannya. Ikatan pria tidak muncul dari kesempurnaan atau ketersediaan konstan, tetapi dari pengalaman emosional yang berulang yang meninggalkan jejak dalam, seperti lagu yang secara instan melontarkanmu ke dalam ingatan. Seperti aroma yang membawamu kembali ke momen tertentu. Pengulangan menciptakan jalur otomatis, dan dengan demikian, otaknya sendiri membawanya kembali padamu lagi dan lagi, tanpa kamu harus mengejarnya. Karena itu sangat penting untuk konsisten, tetapi tidak konstan. Konsisten berarti ketika kamu memberi, lakukanlah dengan tulus dari hati, dengan kualitas. Konstan berarti selalu, setiap saat, dan segala sesuatu yang ada di mana-mana kehilangan sihirnya. Dan langkah demi langkah, kamu menjadi tempat peristirahatannya. Tanpa dia bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tetapi jika kamu memberinya potongan ini setiap kali dia menunjukkan tanda stres terkecil, itu berhenti menjadi hadiah yang abadi. Itu menjadi harapan, tugas, sesuatu yang bisa ditebak, dan yang bisa ditebak kehilangan sihirnya. Rahasianya terletak pada keseimbangan. Selalu berikan kualitas, tetapi secara sadar, pilih kapan dan bagaimana. Dan di sini, hal yang paling indah terjadi. Ketika klien saya menerapkan prinsip ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Tidak hanya cara pria melihat mereka berubah, tetapi juga bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Mereka menemukan kembali hadiah yang mereka pikir sudah lama terlupakan. Mereka menyadari bahwa nilai mereka tidak tergantung pada validasi eksternal. Bukan pada menjadi sempurna dalam segala hal, tetapi pada menjadi luar biasa dalam apa yang datang secara alami kepada mereka. Itu membebaskan dari tekanan harus menjadi segalanya bagi semua orang, dan memungkinkan kekuatan nyata dipupuk, alih-alih melelahkan diri sendiri dalam harapan orang lain. Itu memberikan identitas kuat yang jelas. Jika seorang pria mencarimu karena dia mengenali tepatnya hadiah ini dalam dirimu, sesuatu yang tidak bisa diberikan orang lain padanya, maka dia mencarimu karena siapa kamu, bukan karena peran yang kamu pikir dia harapkan. Dan percayalah, perbedaan ini sepenuhnya mengubah energi suatu hubungan. Sebelum kita pindah ke langkah ketiga, istirahatlah dan tanyakan pada dirimu, apa nilai emosional unikmu? Apa yang harus kamu berikan yang menariknya kembali lagi dan lagi? Jangan menekan dirimu untuk memiliki jawaban segera. Seringkali hadiah kita terletak begitu dekat, sehingga tampak jelas bagi kita. Tetapi ketika kamu bertanya kepada orang-orang yang benar-benar mengenalmu, pola-pola muncul. Kilatan kecil esensimu yang mungkin tidak pernah kamu perhatikan. Sekarang ke langkah ketiga, yang mengikat semua yang dipelajari menjadi strategi tak tertahankan yang lengkap. Saya menyebutnya menguasai seni penarikan diri yang strategis. Dan percayalah, ini adalah kemampuan terkuat yang dapat dikembangkan seorang wanita dalam hubungan dengan pria. Tetapi sebelum saya menjelaskan cara kerjanya, kamu harus memahami sesuatu yang krusial tentang psikologi pria. Banyak yang tidak mengetahuinya, tetapi begitu kamu memahaminya, semuanya berubah. Pria memiliki hubungan khusus dengan ruang emosional dan fisik. Mereka membutuhkan perasaan kebebasan, kemungkinan untuk mendekat atau menarik diri tanpa dikejar atau ditekan. Jika seorang pria merasa bahwa seorang wanita memojokkannya secara emosional, tidak memberinya ruang, naluri purbanya aktif. Dia menarik diri. Tetapi jika dia merasa bahwa seorang wanita seperti taman yang indah dapat diakses tetapi tidak bergantung,
tempat yang dapat dia kunjungi kapanpun dia mau, dan dari mana dia tidak ditolak ketika dia membutuhkan jarak. Maka sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di taman itu. Penarikan diri yang strategis tidak berarti mempersulitnya atau memainkan permainan kejam. Itu bukan manipulasi, tetapi pemahaman yang mendalam. Itu adalah pengetahuan bahwa terkadang cara terbaik untuk menariknya adalah memberinya ruang, sehingga keputusan untuk mendekat datang darinya secara sukarela dengan tulus. Dan sementara itu, kamu mekar dalam hidupmu sendiri yang terpenuhi, aman, magnetis. Ini seperti kucing. Jika kamu mencoba untuk terus-menerus menggendong atau mengejarnya, dia lari. Jika kamu tetap tenang, sibuk dengan urusanmu sendiri, dia biasanya datang sendiri, menggosok kakimu, mencari kedekatanmu. Pria memiliki banyak sifat kucing dalam psikologi emosional mereka. Mereka menginginkan apa yang tidak tersedia dengan sendirinya, dan mereka sangat menghargai apa yang mereka anggap langka. Penarikan diri yang strategis bekerja pada prinsip yang sama. Itu tidak berarti menghilang selama berminggu-minggu atau bertindak dingin dan menyakitkan. Ini tentang secara sadar menciptakan ruang di mana dia bisa merindukanmu, di mana dia menyadari apa artimu baginya, di mana keputusan untuk mendekat benar-benar miliknya. Karena memilih selalu lebih kuat daripada sekedar menerima. Tingkat pertama penarikan diri strategis adalah emosional. Itu berarti kamu tidak terus-menerus tersedia untuk menyerap masalahnya, untuk memberikan dukungan abadi, untuk menginvestasikan semua energi emosionalmu hanya padanya. Kamu memiliki kehidupan batinmu sendiri, perasaanmu, prioritas, proyek yang layak mendapat perhatian. Itu bukan sikap dingin, bukan ketidakpedulian, tetapi batasan yang sehat, rasa hormat terhadap ruangmu sendiri. Saya ingat seorang klien yang telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Pasangannya menganggapnya begitu saja. Dia pulang, melemparkan dirinya ke sofa, dan mengharapkan hiburan, kenyamanan, solusi untuk masalahnya. Tetapi ketika dia sendiri membutuhkan dukungan, dia terlalu lelah, absen, tidak mampu memberinya apapun sebagai balasan. Hubungan itu sepenuhnya sepihak. Saya mengajarinya penarikan diri strategis emosional. Ketika dia pulang lain kali dan mengharapkan perhatian biasanya, dia sangat asik dalam sebuah proyek yang memberinya kegembiraan. Dia tidak kasar atau dingin, tetapi dia juga tidak segera meninggalkan alam semestanya sendiri untuk beralih hanya padanya. Dia kesal. Dia terbiasa dengan dia yang secara otomatis tersedia. Dia bertanya padanya apakah ada yang salah. Dia menjawab dengan tenang, "Tidak, semuanya baik-baik saja. Aku hanya sibuk dengan sesuatu yang membuatku bersemangat." Dan malam itu, sesuatu terjadi yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Dia berusaha, dia mencari kedekatannya, menaruh minat pada proyeknya, membuatnya tertawa, ingin memenangkan perhatiannya. Semua tanpa tekanan, tanpa manipulasi. Itulah kekuatan penarikan diri strategis emosional. Ketika kamu tidak selalu tersedia, ketika dunia batinmu kaya dan mempesona, dia harus berusaha. Dan pria sangat menghargai apa yang harus mereka usahakan. Tingkat kedua penarikan diri adalah komunikatif. Itu tidak berarti mengabaikan pesan selama berhari-hari. Itu berarti mengatur ritmemu sendiri. Terkadang kamu merespon segera, terkadang nanti, terkadang hanya keesokan harinya karena kamu sibuk. Itu bukan manipulasi, tetapi keaslian dengan elemen strategis. Di sini, ketakterdugaan memainkan peran. Sekali lagi, selalu merespon tepat setelah 3 jam akan mudah ditebak. Tetapi ketika waktu responmu bervariasi, terkadang segera, terkadang nanti,
pola penguatan intermiten tercipta yang menurut otak pria sangat menarik. Ini adalah mekanisme yang sama yang membuat mesin slot begitu menawan. Kamu tidak pernah tahu persis kapan hadiah akan datang, hanya bahwa itu akan datang pada akhirnya. Dan justru ketidakpastian inilah yang membuat pikirannya terpikat. Dia memikirkanmu, ingin lebih dekat, ingin tahu apa yang akan kamu katakan atau lakukan selanjutnya. Ketika reaksimu tidak terduga dan pada saat yang sama hangat, berharga, dan tulus, otaknya mulai membangun semacam ketergantungan emosional padamu. Dia tidak pernah tahu persis kapan dia akan mendapatkan perhatianmu. Tetapi setiap kali itu terjadi, itu seperti hadiah kecil, sesuatu yang dia nantikan dengan penuh semangat. Ketegangan ini, ketidakpastian halus ini, menciptakan ketertarikan emosional, hampir seperti kecanduan, yang membuatnya terus-menerus memikirkanmu. Penuh antisipasi untuk reaksi selanjutnya, kata-katamu selanjutnya. Tingkat ketiga penarikan diri strategis adalah fisik. Itu berarti kamu tidak selalu tersedia tepat ketika dia mau. Kamu memiliki rencanamu sendiri, komitmen, kehidupan sosial yang tidak berputar secara eksklusif di sekitarnya. Itu sangat penting, terutama di awal hubungan, atau ketika kamu ingin menghidupkan kembali koneksi yang telah menjadi monoton. Jika kamu selalu tersedia, terus-menerus mengubah rencanamu untuk menyesuaikan diri dengannya. Jika kalendermu bergeser dengan mudah untuk menyesuaikannya, maka dia akan menganggap kehadiranmu begitu saja, sesuatu yang tidak lagi harus dia hargai secara sadar. Tetapi jika kamu menjalani kehidupan yang mengasihkan sendiri, jika komitmenmu penting dan kamu terkadang harus berkata, "Malam ini tidak bisa, tetapi bagaimana dengan hari Kamis?" maka pertemuan kalian secara otomatis menjadi lebih berharga, lebih diinginkan karena tidak dijamin. Poin paling penting, penarikan diri strategis harus nyata agar berhasil. Kamu tidak dapat menciptakan kehidupan yang mengasihkan jika kamu membuat janji palsu. Dia akan menyadarinya cepat atau lambat, dan alih-alih ketertarikan, ketidakpercayaan muncul. Kuncinya adalah keaslian. Proyek yang benar-benar membuatmu bersemangat, persahabatan yang benar-benar penting bagimu, aktivitas yang benar-benar kamu nikmati. Ketika hidupmu kaya dan memuaskan, ketersediaanmu yang terbatas menjadi alami dan sangat memikat. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan, pekerjaan paling penting untuk hubungan yang memuaskan bukanlah mengejarnya atau membengkokkan dirimu untuknya. Pekerjaan paling penting adalah pada hidupmu sendiri. Semakin lengkap, menarik, dan memuaskan kehidupan mandirimu, semakin tak tertahankan kamu bagi pria yang benar-benar penting, karena mereka tidak mencari wanita yang bergantung pada mereka, tetapi wanita yang memancarkan cahayanya sendiri, dan dengan siapa mereka ingin berbagi hidup mereka. Dan sekarang, saat kamu memikirkan semua ini, ingatlah sesuatu yang mendasar. Ini bukan tentang berpura-pura, atau mengubah dirimu hanya untuk menyenangkan seseorang. Ini tentang terhubung dengan esensimu, membiarkan dirimu menjadi wanita yang kompleks, mempesona, dan lengkap seperti yang selalu ada padamu. Ketika kamu menerapkan langkah-langkah ini, menjadi tidak terduga, menemukan dan memperkuat nilai emosional unikmu, dan memberinya ruang untuk mendekat dengan sukarela, tidak hanya hubunganmu berubah, hubunganmu dengan dirimu sendiri juga berubah. Kamu merasa lebih hidup, lebih menarik, lebih lengkap, dan energi ini mustahil untuk diabaikan. Ingat hidupmu sendiri, hasratmu, keaslianmu. Itulah yang akan menariknya padamu. Bukan karena kamu harus membuktikan apapun, tetapi karena kamu memancarkan kelimpahan, kekuatan, dan misteri pada saat yang sama. Dan percayalah, pria bisa merasakan itu dari jarak bermil-mil. Rekomendasi terakhir saya untukmu hari ini sederhana. Mulailah menerapkan apa yang telah kamu pelajari,
tetapi lakukan dari keaslianmu, dari kelimpahanmu, dari kegembiraanmu sendiri. Tidak perlu memaksakan apapun atau mengejarnya. Apa yang kamu ciptakan lebih besar. Itu adalah kekuatan femininmu, kemampuanmu untuk menarik apa yang pantas kamu dapatkan. Dan hal yang paling indah, ini hanyalah permulaan dari semua yang dapat kamu capai. Jika video ini beresonansi denganmu, berikan tanda suka sekarang. Berlangganan saluran saya dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan pesan saya tentang cinta, psikologi, dan kekuatan feminin. Dan jika kamu mengenal seseorang yang harus mendengar kata-kata ini, bagikan, karena kita semua berhak menemukan kekuatan sejati kita. Terima kasih telah berada di sini, karena mendengarkan dirimu sendiri dan mengambil langkah menuju transformasimu sendiri. Sampai jumpa lagi, dan jangan pernah lupa, esensimu adalah senjata terkuatmu.